drama belusukan Risma akan dilaporkan ke Polda Metro. Gus Yassin menyatakan dugaan kebohongan publik. Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Hidayah Nahdiyah atau PPKN, Cecep Muhammad Yassin, akan melaporkan aksi Menteri Sosial Tri Risma Harini atau Risma saat menyisir gelandangan di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat ke Polda Metro Jaya. Aksi mensos ini oleh netizen disebut sebagai drama Korea Risma. Cecep Muhammad Yassin mengatakan, hal itu mengerikan sekaligus memalukan. Pihaknya sudah beli tiket untuk terbang ke Jakarta melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya. Belakangan, aksi mensos Republik Indonesia, Risma, menuai kontroversi. Sosok gelandangan yang dijumpai di kawasan Sudirman misalnya, dianggap sudah diatur atau settingan demi pencitraan sang menteri. Adalah pemilik akun Facebook bernama Ade Idol yang mengaku mengenal sosok gelandangan yang ditemui Risma. Ade mengunggah foto dua orang berambut putih dan bertopi yang diduga PMKS tengah makan bersama. Ade menyatakan pria gondrong rambut putih itu adalah orang PDIP dan berjualan poster Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno serta es kelapa. Menurut Gus Yassin, tugas penting mensos Republik Indonesia sekarang bukan menemui para gelandangan. Apalagi kalau benar itu adalah sinetron yang disetting untuk pencitraan. Kalau benar, sangat melukai hati rakyat. Masih menurut Gus Yassin, sebentar lagi pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali mulai 11 sampai 25 Januari 2021. Hal ini untuk mengurangi penularan COVID-19. Dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu, kegiatan ekonomi masyarakat dibatasi. Adalah tugas mensos Republik Indonesia untuk mengawal program ini. Omongan kosong rakyat kuat kalau ekonomi ambruk. Jadi jangan sibuk pencitraan, apalagi kalau ada indikasi kebohongan publik. Sementara itu, Hersubeno Arif, wartawan senior Jakarta, melalui channel YouTube @hersubenopoint, melihat ada 3 masalah fatal dalam aksi mensos Republik Indonesia Risma. Pertama, pengatur laku salah memilih lokasi. Dia merasa sukses ketika mendorong Risma belusukan ke bantaran kali. Kemudian, dia bawa masuk lorong jembatan. Rupanya, di sini si pengatur laku sedang mempersiapkan kejutan yang lebih besar dengan menemukan gelandangan di Jalan Sudirman Tamrin. Dia salah pilih lokasi. Yang kedua, dia pengatur laku salah memilih aktor atau talent karena yang dipilih itu bukan gelandangan murni, tetapi seorang pendukung PDIP. Menurutnya, padahal kalau mau mencari gelandangan sejati, itu banyak sekali. Cukup dengan uang 100 atau 150 ribu, mereka siap bekerja sama. Kesalahan ketiga, tambah Hersubeno, merupakan kesalahan dari penulis skenario. Dirinya menduga penulis skenarionya tim dari Surabaya. Dia tidak begitu memahami kondisi Jakarta. Dia kurang observasi, akhirnya dia salah memilih tempat, salah juga memilih aktor. Akhirnya terbongkar. Ibu Risma kena getahnya. Humas Rehabilitasi Sosial atau Resos Kementerian Sosial Fatona menceritakan perihal aksi penusukan yang dilakukan Risma sejak hari pertama menjabat 28 Desember lalu. Dia mengungkapkan setiap pagi sebelum berangkat kerja, Risma selalu menemui para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di sekitar rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan. Pada 28 Desember 2020 lalu, Risma meninjau kolong jembatan yang menjadi tempat tinggal tunawisma di kawasan Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Lalu pada Rabu 30 Desember 2020, Risma belusukan lagi menemui sekelompok warga yang tinggal di bawah tol Gedung Panjang Pluit, Jakarta Utara. Sementara pada 4 Januari 2021, Risma bertemu dengan sejumlah gelandangan di Jalan Sudirman Tamrin. Yang terbaru, pada pagi 6 Januari 2021, Risma beserta jajarannya kembali melakukan belusukan di dekat rumah tinggalnya. Masalahnya, apakah gelandangan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat itu asli ataukah tidak? Wallahu alam, mensos Risma disorot karena kerap belusukan di Jakarta. Sekjen PDIP membela. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto membela Tri Risma Harini atau dikenal dengan Risma yang aktif belusukan di DKI Jakarta setelah dilantik menjadi Menteri Sosial. Menurut Hasto, belusukan itu adalah karakter Risma yang memang kerap menemui masyarakat. Hasto mengklaim apa yang dilakukan Risma merupakan cara membangun harapan
bahwa Wong Cilik dan rakyat Marheng tidak akan lagi merasa tertinggalkan karena hadirnya pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Dia menyinggung semangat para pendiri bangsa sejak awal konstitusi dirancang. Mereka, menurut Hasto, menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, ujar Hasto, tradisi belusukan ini pun dilakukan Presiden Joko Widodo sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional Indonesia, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat. Hasto mengatakan Risma juga berpengalaman luas sebagai wali kota Surabaya. Ia mengklaim pengalaman itu mampu membawa kemajuan dan keberpihakan bagi rakyat kecil di kota pahlawan itu. Menurut Hasto, Risma melakukan belusukan bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah lain. Pada akhir tahun lalu, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo, Jawa Timur untuk bertemu penyandang disabilitas. Apa yang dilakukan Risma justru menunjukkan beginilah sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu sendiri. Demikian kata Hasto. Risma diketahui memang melakukan sejumlah belusukan di ibu kota sejak dilantik menjadi Menteri Sosial. Ia diantaranya mengunjungi kolong jembatan di wilayah Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat yang menjadi tempat bermukimnya tunawisma. Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP itu juga menemui sejumlah tunawisma saat belusukan di ruas Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Risma menawarkan mereka tinggal di penampungan Kemensos atau pulang ke kampung halaman. Kegiatan Risma ini diunggah oleh akun Instagram PDI Perjuangan. Risma pun tak pelak disorot karena belusukan tersebut. Sejumlah pengamat menilai langkah itu merupakan upaya Risma mempromosikan diri menuju kursi DKI 1. Sejauh ini Risma memang kerap disebut-sebut bakal maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2022. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, memprediksi diboyongnya Risma ke Jakarta demi menghadapi Gubernur DKI Anies Baswedan di pemilihan gubernur mendatang. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono, menyarankan Risma segera membuktikan kerja dan terobosannya mengatasi masalah sosial terutama di tengah pandemi COVID-19. Jika tidak, belusukan itu akan diasumsikan persiapan menuju Pilgub DKI.